Divisi tag team wanita Raw rame dan kuat-kuat banget. Jey Uso kalah dan gagal melaju ke final. Bron Breakker siap hancurkan CM Punk di tahun baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 2 Desember 2025. Raw hari ini dibuka dengan Rhea Ripley dan Io Sky masuk ke ring habis menang pertandingan War Games kemarin. Mereka langsung nunjuk ke The Kabuki Warriors dan bilang kalau mau ngejar gelar Women's Tag Team Championship. Rhea juga nyindir percobaan pengkhianatan mereka ke Io, bilang mulai hari ini adalah awal dari balas dendamnya. Charlotte Flair dan Alexa Bliss ikut muncul buat ngingetin kalau mereka belum pernah dapat rematch setelah kehilangan gelar itu. Rhea ngedismiss tuntutan mereka, bilang kalau mereka ini udah gagal kalahin para champion sebelumnya. Charlotte ngelawan balik dan Alexa pun langsung lempar tantangan match antara dua tim ini buat main event. Io ngangguk dan nerima tantangan saat itu juga. Segmen pembuka yang simple sih, dua tim sama-sama ngeklaim mau shot ke gelar tag team. Dan sekarang mereka dapat pertandingan buat main event Raw hari ini. Di backstage, Ivy Nile datengin Adam Pearce minta match lawan Maxxine Dupri, bilang kalau Maxxine belum pernah ngalahin dia. Tapi Pearce bilang kalau Ivy harus nunggu karena Maxxine masih dalam sesi latihan sama Natalya. Gak lama, Paul Heyman dan Bron Breakker dateng. Heyman bilang dia nggak tahu apa-apa soal pria bertopeng di Survivor Series. Dan ngingetin ke Pearce bahwa Breakker udah ngepin CM Punk. Heyman bilang kalau mereka punya urusan penting dan ikut Pearce masuk ke kantornya. Lanjut ke semifinal, The Last Time Is Now turnamen antara LA Knight melawan Jey Uso. Pertandingannya cepat, fisikal, dan penuh momentum yang bolak-balik. Knight menguasain sebagian besar match dengan pukulan berat dan serangan di luar ring. Jey balas dengan tendangan, lompatan, plus beberapa kali coba big splash. Akhir matchnya makin panas. Dua-duanya saling bertahan dari move besar sampai akhirnya Jey hantamin Uso splash. Tapi Knight roll through dan jebak Jey dengan crucifix pin untuk memenangkan pertandingan. LA Knight masuk final sementara Jey Uso ngamuk dan ngelempar-lempar barang terus cabut begitu aja. Tanda kalau karirnya makin sini makin berantakan. Pertandingan yang enak ditonton antara dua bintang favorit fans. Ada sedikit momen yang sloppy tapi penonton tetap kebeli terus. Itulah kenapa aku nggak pernah ikutan terlalu nyinyir soal kerja in-ringnya Jey Uso. Selama penonton masih suka, ya udah. Aku kira WWE bakal bikin Jey versus Gunther lagi, jadi LA Knight menang itu sedikit jadi kejutan. Tapi yang lebih menarik justru meltdown-nya Jey. Seneng sih Knight yang menang, walau besok di SmackDown aku nggak yakin dia bakal menangin turnamen. Tapi misal mukjizat menang, dia tetap lawan yang layak buat John Cena kok. Bayley dan Lyra Valkyria datang ke Pearce buat ngomong soal title shot tag team juga. Pearce gak ngasih jawaban pasti, tapi dia buka kemungkinan sampai main event nanti selesai. The Kabuki Warriors lewat dan langsung ngelabrak Bayley karena dia nolak gabung tim mereka di War Games. Bilang itu yang bikin tim Asuka kalah. The Kabuki ngingetin bahwa mereka lah para champion, bukan Bayley. Bayley cuma bisa nahan emosi sambil ngeliatin mereka pergi. Dominic Mysterio masuk ditemenin Finn Balor, Jerry McDonough, Raquel Rodriguez, dan Roxanne Perez buat ngerayain gelar Intercontinental barunya. Dom sombong banget, ngeklaim dia udah ngalahin John Cena, dia itu Mysterio terbaik, dia juga luchador yang terbaik. Dia ngekreditin Judgment Day atas kemenangannya kemarin. Habis itu dia ngenalin Liv Morgan, yang balik ke Raw untuk pertama kalinya sejak bulan Juni. Liv resmi gabung The Judgment Day di ring, ngomongin rumor kalau grup mereka itu lagi turun pamornya dan janji bakal balikin dominasi. Liv bilang The Judgment Day sekarang bakal nguasain Raw lagi dan nutup segmen dengan pelukan mesra ke Dominic. Catat ya, Daddy Dom ternyata suka dikasarin. Tapi anyway, segmennya tuh lumayan. Senang lihat Liv Morgan balik karena dia performer yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Tapi ya, salah satu alasan The Judgment Day ngos-ngosan itu karena The Vision juga ada di brand yang sama. Dua heel stable tebal dalam satu acara itu susah banget. Tapi setidaknya The Judgment Day kadang masih pegang beberapa title. Jadi lumayan lah. Kita lanjut ke training clip dari Maxxine Dupri yang lagi digembleng sama Natalya. Natty maksa Maxxine buat terus-terusan nge-lock ankle lock, terus ngejebaknya pakai sharpshooter.
Maxine tetap ngotot minta latihan lagi demi buktiin kalau dia siap buat turun ke ring sebagai Intercontinental Champion. Di bagian backstage lain, Pearce ngomong sama wasit Eddie Orengo soal orang bertopeng yang misterius itu. Bilang pasti ada orang di locker room yang tahu sesuatu dan nyuruh para wasit lebih waspada. Lanjut ke pertandingan gelar World Tag Team Championship antara AJ Styles dan Dragon Lee melawan The New Day. The New Day awalnya nguasain dengan nargetin tangan Styles, tapi Dragon Lee rebut momentum balik lewat serangan cepat dan move di udara. Setelah iklan, Kofi dan Woods nge-isolate Lee dengan quick tag dan pukulan-pukulan berat. Styles akhirnya balik dengan energi yang penuh dan bikin match makin liar. Di akhir, semua serangan saling kejar-kejaran, Lee nyamber Woods dan Waller dengan dive, sementara Styles ngehajar Kofi dengan Styles Clash buat pertahankan gelar. Pertandingan seru yang menghibur, udah jelas gak kepikiran The New Day bakal menang sih, tapi penonton kelihatannya happy. The New Day selalu solid tapi jarang dikasih match, kalau dikasih mereka itu selalu deliver. Backstage, Women's World Champion Stephanie McMahon lagi ngomong soal pengkhianatan. Terus, Liv Morgan nongol, ngucapin selamat dan ngasih sinyal halus bahwa comeback-nya bakal kerasa ke semua sudut divisi wanita di Raw. Paul Heyman muncul dan mulai nge-hype banyak nama. Dari Brock Lesnar, Drew McIntyre, Bronson Reed dengan War Games momennya, sampai Logan Paul yang katanya sejalan sama agendanya The Vision. Habis itu, Heyman ngumumin arah besar WWE selanjutnya. CM Punk bakal mempertahankan gelar World Heavyweight Championship lawan Bron Breakker di Raw pertama tahun 2026. Bron pun ambil alih, ngirim pesan agresif ke Punk, bilang Punk ternyata lebih gampang dikalahkan dari yang dia kira. Dan bahwa Punk hanyalah veteran yang jadi penghalang generasi baru. Dia janji bakal ngerebut gelar itu dari Punk dan ngeruntuhin semua yang udah Punk bangun. Bron Breakker tampil rapi di promo terpanjangnya sejauh ini. Senang WWE mulai Raw tahun depan dengan pertandingan yang layak ada di acara premium. Belum tentu finishnya sekeren itu sih, tapi aku tetap penasaran. Soal pria misterius bertopeng dari Survivor Series, mereka singgung sedikit sih, tapi nggak ada jawaban. Rumor bilang itu Austin Theory dan kayaknya WWE bakal pelan-pelan ngungkap siapa di balik topeng itu. Jey Uso diwawancara soal kekalahannya dan dia bilang dia lagi nggak peduli sama Bron Breakker ataupun The Vision. Dia bilang ini semua salah dia dan ngaku kalau gelar juara dunia memang lebih cocok di pundak Roman Reigns daripada di pundaknya. Lanjut ke semifinal kedua The Last Time Is Now turnamen antara Gunther melawan Solo Sikoa. Solo dominan di awal dengan pukulan-pukulan berat, Gunther balas dengan chop yang brutal, superplex dan submission yang nargetin tangan Solo yang lagi cedera. Akhir match makin kacau setelah Tala Tonga ikut campur. Gunther ngebalas dengan curang juga, nge-low blow di belakang wasit, terus kasih powerbomb untuk memenangkan pertandingan. LA Knight nongol setelah match sedang ngadepin Gunther tanpa sepatah kata pun. Pertandingan antara heel lawan heel tuh biasanya tricky, tapi dua bintang ini berhasil. Gunther itu udah konsisten dengan pertandingan program mingguan bagusnya, sementara Solo Sikoa juga kasih salah satu performa terbaiknya. Solo emang bukan yang paling flashy, tapi dengan lawan yang tepat, dia itu bisa deliver. Adam Pearce lanjut nyelidikin kasus orang bertopeng. Nanya lagi ke Eddie Orengo yang tetap gak punya jawaban. AJ Styles dan Dragon Lee pun datang, minta pertahanin gelar mereka minggu depan lawan The War Raiders. Dan Pearce pun setuju. Di tempat lain, The New Day dan Grayson Waller komplain soal officiating dan kondisi match mereka, nerusin storyline tentang mereka yang selalu ngeluh. Rey Mysterio lagi ngomong tentang konfliknya sama Dominic. Bilang dia siap melalui seluruh anggota The Judgment Day demi bisa dapat gelar Intercontinental. Tapi Logan Paul datang ngejek Rey dan bilang kalau dirinya lebih pantas jadi wajah WWE era modern. Ujung-ujungnya, Rey pun muak dan nampol Logan sementara para ofisial misahin mereka. Tanda bakal ada perseteruan baru nih. Waktunya main event, Rhea Ripley dan Io Sky melawan Charlotte Flair dan Alexa Bliss. Pertandingannya penuh tensi. Io dan Rhea fokus nge-isolate Bliss biar Flair nggak bisa masuk. Begitu Flair akhirnya masuk dan ketemu Rhea, intensitasnya langsung naik. Pace makin cepat. Tag bergantian, counter, big move. Ada Razor's Edge dari Rhea, DDT counter dari Flair. Bliss hampir menang dengan DDT. Sampai akhirnya semuanya kacau dan empat-empatnya masuk ring.
The Kabuki Warriors tiba-tiba masuk dan nyerang semua orang, bikin match berakhir tanpa pemenang. Habis itu makin rusuh, Bayley dan Lyra Valkyria turun bantu, tapi Liv Morgan datang ditemenin Raquel Rodriguez dan Roxanne Perez. Liv nyerang Lyra dan Kairi, Raquel dan Roxanne ngejatuhin Asuka dan Bayley, terus mereka bertiga ngangkat gelar Women's Tag Team. Tanda jelas bahwa The Judgment Day ngerasa mereka sekarang yang jadi penguasa di puncak divisi wanita Raw. Pertandingannya seru banget sampai ending yang murahan. Biasanya aku kesel sama non-finish, tapi kali ini masuk akal karena mereka mau nunjukin betapa padatnya divisi tag wanita di Raw sekarang. 5 tim yang kredibel buat rebutan gelar. Endingnya juga bikin Judgment Day kelihatan dominan, sesuai sama apa yang Liv Morgan bilang tadi. Oke, Raw hari ini tuh bagus banget buat nge-setup Raw sebulan 2 bulan ke depan. Comebacknya Liv Morgan ngasih energi baru buat The Judgment Day. Bron Breakker jadi penantang baru si Empang itu pilihan yang tepat dan match di awal tahun itu pasti bakal rame. 2 match di turnamen juga solid dan pemenangnya juga pas. Secara keseluruhan, Raw yang enak ditonton. Aku rekomendasiin buat kalian nonton seluruh acara. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were